Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Gita dalam program acara Bisnis Bali News. Masih seputaran tentang pandemi COVID-19 dan bagaimana bisnis berjalan di tengah pandemi. Untuk itu, obrolan menarik hari ini sudah ditemani oleh Kepala Cabang dari Bisma Flagship Shop, Yusep Suyanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat nih Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana nih Pak, di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana keberadaan dari Bisma Flagship Shop-nya ini? Secara umum memang karena ini problem global, jadi tetap terpengaruh. Untuk persentasenya sendiri sih dari total sebelum dan setelah pandemi ini ya penurunannya sekitar 80%-an untuk dari demand yang ada sekarang ini. Tapi memang sebagai marketing kita tetap berusaha untuk mencoba meng-create demand tersebut dengan hal-hal yang tentunya tidak melanggar aturan. Kalau dulu mungkin namanya marketing atau sales tersebut harus ketemu orang, ya berarti kita harus cari jalan lain untuk tetap berhubungan dengan customer, tapi tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti itu. Makanya untuk project promosinya sendiri itu lebih ke era digitalisasi atau sosial media atau online seperti itu. Kita banyak live streaming atau banyak promosi-promosi di marketplace. Itu marketplace yang sangat membantu sekali. Karena begitu masuk ke suatu grup yang dimana isinya kan ribuan, bahkan ratusan ribu, kita blast itu berarti kan paling tidak probabilitasnya ada peluang untuk bisa dilihat. Biasanya di sana nanti ada feedback, langsung masuk ke messenger dan kita langsung follow up. Sekedar info juga, kami dari Yamaha Bisma Flagship Shop sangat mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan COVID tersebut. Jadi kita juga mengurai atau sebisa mungkin menghindari ketemu dengan kerumunan banyak orang seperti itu. Kalau dari segi penjualan sudah kami sampaikan tadi, kita melalui sosial media atau online gitu, seperti itu. Terus dari segi servis dan spare part kita juga ada aplikasi by phone, atau untuk servisnya juga kita ada aplikasi dari Yamaha sekaligus nanti saya sampaikan. Jadi Yamaha ini sangat membantu untuk semua customer Yamaha khususnya. Jadi untuk bisa melihat atau memanage kendaraannya tersebut. Jadi nanti dia dikasih tahu kapan harus servis. Nah, kebetulan saya ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Ya, ada aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi data kendaraan masing-masing ini apa yang bisa dilihat dari aplikasi, namanya aplikasi MyYamaha ya. Nanti mungkin bisa di-info di link juga. Satu, konsumen bisa tahu dan mengetahui. Kadang-kadang mungkin konsumen nggak ngeh mengenai garansi ya. Garansinya sampai kapan, hak-haknya konsumen itu sampai kapan, itu dijelaskan di aplikasi tersebut. Informasinya lengkap di sana? Informasinya lengkap. Dari mulai A sampai Z, misalkan hak untuk FI system sampai tahun berapa itu ada di sini. Jadi nggak usah kadang-kadang bertanya ini sampai kapan gitu, seperti itu. Pun demikian untuk servis gratis juga ada di sana jadwalnya. Servis gratis? Servis gratis sama servis berkala. Di sana juga nanti akan diinfokan riwayat servis. Jadi riwayat servis ini penting sebagai track record dari kendaraan tersebut. Ini seluruh Indonesia. Jadi kalau kita punya kendaraan beli di Bali, terus lagi perjalanan ke Jakarta, juga ada track recordnya di sini. Gitu. Nah ini mungkin kembali lagi ke judul yang kita bawakan. Ini juga penting untuk membangun image Yamaha secara keseluruhan seperti itu. Jadi begitu diklik di sini jelas nanti di dealer mana, jasanya berapa, apa saja yang dikerjakan, teknisinya siapa, pukul berapa itu ada. Gitu, itu tadi menarik Pak. Tapi sebelum jauh ke sana, ini kan aplikasi gitu ya, kita bermain dengan digital.
tapi tidak semua orang bisa langsung paham atau mengerti gitu. Jadi bagaimana Yamaha sendiri memulainya? Nah, kita ada program di sini karena ini baru mulai di bulan ini, jadi hanya dicoba di flagship dulu di kami, khususnya di Bali di kami, nanti selanjutnya ke dealer-dealer. Ini kita coba di masif kita informasikan ke seluruh pengguna Yamaha, baik yang sudah beli ataupun yang belum beli. Betul. Ada kita dari posnya My Yamaha, jadi kita menginformasikan untuk yang servis kita arahkan dan kita jelasin mengenai penjelasan dari My Yamaha itu sendiri. Yang paling bagus yang tadi saya belum selesai, ketika kita nanti ada masalah di jalan, kita klik aja di sini, maka dengan otomatis sistem tersebut akan merekomendasikan ke dealer terdekat seluruh Indonesia. Ibu juga mungkin nggak tahu pada saat bawa kendaraan nih, semisalkan di tempat yang kita tidak tahu, tiba-tiba ada masalah, mau kemana bilangnya? Paling kan ke daerah asal yang kita beli kan gitu, seperti itu. Karena kita nggak tahu, semisalkan di daerah Jawa Timur kita nggak tahu di mana ini dealernya, seperti itu. Nah ini dengan aplikasi ini sangat membantu, seperti itu. Sampai portofolio dealernya pun ada. Di sana ada telepon, ada direction atau Google Map-nya, sampai fasilitas. Nah ini maksudnya aplikasi ini juga didorong oleh Yamaha, satu untuk menaikkan brand image yang dampaknya harapannya tetap ke penjualan juga, seperti itu. Jadi mempermudah customer begitu. Mempermudah customer untuk memanage atau mengontrol kendaraannya. Sampai itu kadang mungkin konsumen lupa kapan harus servis di situ. Di sini juga dijelasin nanti pada saat mau servis itu akan muncul nanti pemberitahuan. Ini langsung dari aplikasi. Itu aplikasi tinggal di-download saja ya? Downloadnya sama seperti Facebook gitu. Nanti ada di Play Store. My Yamaha tinggal download, masukkan nomor rangka, nanti akan tertera kendaraannya sama histori kendaraan tersebut, baik dari servis ataupun kendala-kendala yang ada yang pernah dijalankan, seperti itu. Baik, itu dari segi servisnya ya Pak ya, dari segi servis untuk customer. Bagaimana dengan jual belinya Pak? Mungkin untuk juga jual ada beli kemudahan lainnya? Yang tadi saya sampaikan, jadi untuk persentase walk-in untuk konsumen yang datang ke dealer memang sudah sangat turun. Iya. Penurunannya sekitar 80%. Jadi mau tidak mau kita harus cari jalan lain, yaitu yang tadi yang lebih efektif kita berkomunikasi dengan konsumen melalui media online gitu. Karena kita sekarang udah ada era digitalisasi, ada lewat Instagram, ada lewat Facebook, live streaming. Karena di sana juga banyak, kita lihat untuk perusahaan-perusahaan lain juga sudah banyak live streaming dia. Live streaming masuk, nanti ada viewernya juga banyak. Di sana ada interaksi. Ada interaksi. Nah, dari interaksi itu kalau memang sudah mengarah ke hot prospect, dia akan masuk ke messenger atau mungkin langsung menghubungi kami, seperti itu. Langsung di direct? Iya, direct. Ada yang memang hot banget, itu pasti direct telepon. Biasanya pada saat live streaming atau kita post untuk di marketplace, itu kita sertakan portofolio perusahaan, dari mulai alamat, nomor telepon atau PIC si salesnya tersebut. Langsung gitu. lengkap itu? Langsung lengkap. Itu secara online, tapi kan offline juga masih terbuka begitu ya, tamu Betul. walk-in juga masih diterima. Masih ada seperti itu. Bagaimana dengan prokesnya Pak? Protokol kesehatan yang dilaksanakan di offline? Untuk protokol kesehatan sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, pada dasarnya kami Yamaha Bisma Flagship Shop mendukung penuh program dari pemerintah. Kita dari mulai di depan masuk itu sudah ada disediakan untuk cuci tangan. Fasilitas cuci tangan. Juga dari teman-teman security juga membantu untuk pengecekan suhu. Ibu, kalau dirasa mungkin ada baik customer ataupun dari member atau staff kami yang memang agak kurang sehat, itu memang standarnya kita pulangkan saja. Walaupun memang secara suhu di bawah 37,
Tapi secara fisiknya memang agak sedikit ada penurunan, kita sarankan untuk dipulangkan. Dalam hal ini nanti otoritasnya ada di kepala cabang seperti Selama itu. ini ada seperti itu, Pak? Ada, kalau memang ada kelihatan sudah agak ini, kita pulangkan untuk istirahat. Atau mungkin kalau memang dirasa ada gejala ke sana, disarankan untuk karantina mandiri atau nanti ada pengecekan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan seperti itu. Jadi benar-benar sudah diperhatikan begitu ya, Pak ya? Seperti itu. Untuk jaraknya sudah diatur di sini, Pak ya? Sudah di ruang tamu atau ruang tunggu mungkin nanti bisa dilihat, diliput bahwa kita ada space selain dari pihak security juga mengontrol ketika ada kerumunan, nanti akan ada informasi untuk apa namanya selalu dijaga jaraknya tersebut. Di ruang tunggu sudah kami informasi seperti itu juga. Jadi prokes Gitu. sudah siap begitu ya? Prokes sudah Offline siap dan sudah siap. pada dasarnya sih konsumen mereka sudah mengerti lebih dulu gitu seperti itu. Baik, sekarang kita lebih spesifik ke ekonomi nih, Pak. Tadi kan Ya. kesehatan, terus juga promosi, sekarang lebih ke ekonomi. Mungkin dari Yamaha-nya mengeluarkan fitur-fitur terbaru begitu, Pak. Karena kan melihat kondisi pandemi, daya beli berkurang begitu. Betul. Mungkin ada dari Yamaha mengeluarkan fitur untuk di salah satu produknya, jadi bahan bakarnya bisa lebih diminimkan, seperti itu mungkin ada, Pak? Bisa dijelaskan? Bagus sekali pertanyaannya. Nah, ini justru di sini mungkin saya akan menyampaikan juga bahwa kita ada yang namanya teknologi Blue Core, Ibu. Blue Core itu teknologi yang dikembangkan Yamaha. Di saat seperti ini kan biasanya tuntutan masyarakat itu pengen yang hemat, Iya. tapi tetap bertenaga, efisien. Di sanalah kita hadir. Itu yang namanya Blue Core seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu banyak mindset bahwa, mohon maaf, Yamaha itu boros seperti itu. Nah, tapi tidak dengan Blue Core tersebut. Nah, di sana juga ada di setiap motor sudah disediakan MID namanya yang Multi Information Display. Di sana kita bisa tahu konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar masing-masing pengendara, karena bahan bakar ini konsumsinya ini tidak bisa dipatok berapa, paling nggak standarnya saja. Karena mungkin antara cara berkendara saya dengan ibu pasti berbeda gitu. Banyak faktor yang menyebabkan hasil dari apa namanya hemat bahan bakar itu seberapa, itu banyak faktor seperti itu. Jadi sudah diciptakan fitur Blue Sudah Core dikecana tadi begitu ya? seperti itu Blue Itu Core. sebelum pandemi atau setelah pandemi, Pak? Sebelum pandemi. Oh, sudah jauh sebelum pandemi. Ya, jauh sebelum ini kita juga istilahnya sudah mengarah ke sana. Mungkin juga Yamaha akan terus melangkah ke depan seperti tagline-nya semakin di depan ya. Terkenal Bahwa sekali. kita menciptakan teknologi-teknologi yang tentunya harus bisa berevolusi yang sesuaikan dengan keadaan. Karena sekarang mungkin minyak sudah mulai agak apa namanya sulit. Nah, itu dibuat sedemikian rupa supaya hemat. Iya. Bisa jadi kemungkinan kedepannya mungkin hybrid atau bagaimana nggak tahu. Nanti kita lihat saja. Jadi Kalau menyesuaikan. kalau dilihat sih mungkin sekarang udah lagi digencarkan untuk listrik ya. Nah, itu kita nggak Iya, tahu. listrik. Sepertinya akan mengarah ke sana semuanya seperti itu. Jadi untuk tadi juga fiturnya sudah dipermudah untuk masyarakat juga, terus juga servisnya juga sudah dipermudah. Mengenai promosi-promosi yang dilakukan, biasanya kan di depan sini tuh ramai itu ya, Pak ya. Sekarang promosinya seperti apa, Pak? Kalau untuk keramaian sendiri kita sangat menghindari tadi yang seperti disampaikan bahwa untuk salesman sendiri yang memang notabene harusnya ketemu orang dengan orang. Kalau salesman itu kan kita berbicara prospek gitu seperti itu. Itu kita apa namanya kurangi. Kita kurangi. Kalaupun memang harus ketemu, tentunya di media yang satu tidak banyak kerumunan dan tentunya dengan menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan. Ada beberapa yang tadi disampaikan untuk konsumen yang istilahnya mau servis di tempat, kita datang ke TKP itu dengan membawa protokol kesehatan juga seperti dari mulai disinfektan, untuk apa namanya stafnya juga pakai selop tangan sama face shield ataupun masker seperti itu. Gitu. Jadi untuk kerumunan sementara tidak ada di masa pandemi ini. Kalau dulu event ini bisa banyak berkerumun gitu. Sekarang tidak ada karena kita juga seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita pada dasarnya Yamaha Bisma Flagship Shop mengikuti atau mendukung penuh program pemerintah untuk penanganan COVID tersebut.
seperti itu. Baik. Sebagai closing statement mungkin Pak, mungkin ada informasi apa yang perlu disampaikan untuk pemerintah atau sesama pengusaha Pak, bisa disampaikan langsung. Ya, ini apa namanya, problem bersama. Jadi saya sampaikan untuk tetap bisa tetap produktif, walaupun maksudnya sekecil apapun tetap produktif seperti itu, karena kita tidak bisa berdiam diri ya dengan mengeluh seperti itu. Jadi tetap produktif, lakukan hal-hal yang membuat kita bisa survive. Saya yakin problem ini akan segera pulih untuk kita kembali lagi ke situasi yang sebelumnya. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama semuanya ya. Baik, pemirsa Bali TV, itu tadi obrolan menarik saya bersama dengan Bapak Yusef Suyanto, yakni Kepala Cabang Bisma Flagship Shop. Untuk itu, terima kasih atas perhatian Anda. Kembali bersama saya lagi di Bisnis Bali News berikutnya. Saya Gita, Om Santi Santi.